Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Ibrahim B. dengan NIM 22312168. Pendidikan Agama Islam Angkatan 2022, Rombel 1 Semester 6. Dari Universitas Al-Harad Palu, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dosen pengampu Ustadz Darmansyah, SPDI, MPDI. Soal nomor 1. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, sistem pendidikan di banyak negara muslim cenderung mengalami krisis identitas. Kurikulum pendidikan banyak yang meniru model barat yang berorientasi pada rasionalisme dan materialisme, sementara aspek spiritualitas dan nilai-nilai transendental kian terpinggirkan. Pertanyaannya, bagaimana filsafat pendidikan Islam menawarkan alternatif konseptual terhadap dominasi pendidikan sekuler tersebut, sertakan pembahasan tentang epistemologi Islam, integrasi ilmu agama dan umum, serta peran wahyu dalam membentuk kurikulum Islami. Pendidikan modern yang dipengaruhi oleh Barat seringkali berlandaskan pada rasionalisme, materialisme, dan sekularisme, yang menempatkan akal manusia sebagai pusat segalanya dan mengabaikan nilai-nilai spiritual transendental, yang mana hal ini telah menyebabkan krisis identitas di dunia Islam, karena sistem pendidikan di negara-negara muslim banyak meniru sistem barat tanpa mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Epistemologi Islam, yaitu yang pertama, ada sumber ilmu dalam Islam, bukan hanya akal dan pengalaman, tetapi juga wahyu Al-Quran dan Sunnah dan intuisi, kasyif, serta fitrah. Yang kedua, ada epistemologi Islam, tidak memisahkan antara ilmu dunia dan akhirat, antara ilmu umum dan ilmu agama, yang mana filsafat pendidikan Islam ini menawarkan alternatif konseptual yang berbasis pada epistemologi Islam. Yang kedua, ada integrasi ilmu sangat penting, yang mana dalam pandangan tokoh seperti Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas, ilmu harus diislamisasi agar sesuai dengan worldview Islam. Yang kedua, Ismail Raji Al-Faruqi, yang mana menekankan integrated kurikulum yang menyatukan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam. Lanjut, di situ ada peran wahyu sangat penting dalam membentuk kurikulum Islam, yang mana yang pertama itu menjadi landasan nilai dan tujuan. Yang kedua, mengarahkan ilmu pengetahuan pada pengabdian kepada Allah. Dan yang terakhir, kurikulum Islami tidak hanya mengembangkan aspek intelektual, tetapi juga akhlak, spiritual, dan sosial. Soal nomor 2. Konsep insan kamil merupakan tujuan ideal dalam pendidikan Islam. Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Iqbal memiliki pandangan khas mengenai konsep ini, yang mana pertanyaannya adalah, jelaskan dan analisis bagaimana gagasan insan kamil dari para tokoh tersebut dapat dijadikan dasar filosofis dalam merancang sistem pendidikan Islam yang holistik di era kontemporer. Insan kamil atau manusia sempurna adalah cita-cita tertinggi dalam pendidikan Islam, yaitu manusia yang memiliki kesempurnaan spiritual, intelektual, dan moral. Tiga tokoh memberikan perspektif berbeda yang dapat digabungkan untuk sistem pendidikan holistik. Yang pertama ada Al-Ghazali, yang mana Al-Ghazali ini menekankan penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs dan penyeimbangan antara akal dan hati, yang mana pendidikan ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pembentukan akhlak dan keimanan. Yang kedua ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini menekankan pengembangan potensi akal, keteraturan, berpikir, logika, dan sains, yang mana dalam pendidikan adalah proses pengembangan akal untuk mencapai kebahagiaan, atau disebut dengan sa'adah, dan realisasi diri. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal. Di sini melihat insan kamil sebagai manusia dinamis dan kreatif dan berdaya cipta. Pendidikan harus membentuk manusia yang mandiri secara spiritual dan aktif berkontribusi di masyarakat. Soal ketiga. Satu perdebatan klasik dalam filsafat pendidikan adalah tentang hakikat manusia dan bagaimana hal itu menentukan arah pendidikan. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk rohani dan jasmani, khalifah di muka bumi, serta makhluk yang diberi akal dan wahyu. Pertanyaannya adalah, analisis bagaimana pandangan Islam tentang hakikat manusia memengaruhi tujuan, metode, dan isi pendidikan Islam, bandingkan dengan pandangan antropologis dalam pendidikan barat modern. Jadi, analisis pandangan Islam tentang hakikat manusia, pengaruhnya terhadap pendidikan, yang mana dalam Islam manusia adalah makhluk rohani dan jasmani. Ada di Quran surah As-Sajdah ayat 9, dan khalifah di muka bumi ini ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Terus diberi akal dan wahyu ada di Quran surah Al-Nahl ayat 78 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Pandangan ini memberikan implikasi langsung pada tujuan pendidikan untuk membentuk manusia berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab sebagai khalifah. Metode pendidikan, yaitu kombinasi antara pengajaran taklim, pembinaan spiritual, tarbiyah, dan pembiasaan ta'dib. Isi pendidikan mencakup ilmu agama dan umum secara seimbang, berbasis nilai-nilai Qur'ani. Perbandingan dengan antropologi Barat. Barat modern melihat manusia dari perspektif materialistik,
behaviorisme, naturalisme, sehingga pendidikan hanya fokus pada pengembangan potensi intelektual dan keterampilan hidup. Islam mengakui fitrah dan potensi rohani, maka pendidikan adalah jalan menuju kesempurnaan diri dan kedekatan dengan Tuhan. Soal nomor 4. Analisis secara filosofis, bagaimana pendidikan Islam dapat menjadi solusi terhadap krisis moral global. Sertakan pandangan tokoh seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, atau Syekh Muhammad Naqib Al-Attas dalam jawaban Anda. Jadi, krisis moral global saat ini, hedonisme, individualisme, budaya permisif adalah akibat pendidikan sekuler yang memisahkan antara ilmu dan nilai, akal dan wahyu. Pendidikan Islam yang hanya menjadikan akhlak sebagai tujuan utama menawarkan solusi dengan pendekatan filosofis. Al-Farabi, pendidikan adalah sarana mencapai kebahagiaan tertinggi, al-sa'adah, dengan ideal dipimpin oleh manusia bijak yang mendidik masyarakat dengan nilai-nilai etika dan kebajikan. Sedangkan Al-Ghazali menekankan pentingnya akhlak dan penyucian hati dalam proses pendidikan. Ilmu tanpa adab adalah penyebab kehancuran moral. Syekh Muhammad Naqib Al-Attas menawarkan konsep ta'dib sebagai tujuan pendidikan, yaitu pembentukan adab, kesadaran tentang hak, tanggung jawab, dan posisi manusia, menentang pendidikan modern yang hanya mencetak tenaga kerja tanpa nilai spiritual. Soal kelima, yang mana dalam filsafat pendidikan Islam terdapat hubungan yang erat antara ilmu, amal, iman. Namun dalam praktik pendidikan modern, ilmu seringkali dipisahkan dari nilai dan etika. Pertanyaannya, bagaimana filsafat pendidikan Islam memandang hubungan antara ilmu dan akhlak? Dan bagaimana seharusnya kurikulum pendidikan Islam dirancang agar mencerminkan integrasi antara pengetahuan, etika, dan spiritualitas? Jadi, pandangan filsafat Islam tentang integrasi ilmu dan akhlak dalam kurikulum. Islam tidak memisahkan antara ilmu dan akhlak, tetapi ilmu harus melahirkan amal saleh dan harus didasari iman. Ini berlawanan dengan sistem pendidikan modern yang free atau netral nilai. Desain kurikulum Islam integratif, semua mata pelajaran dikaitkan dengan nilai Islam. Ada muatan tauhid, adab, dan spiritualitas di setiap jenjang. Guru sebagai uswah hasanah, bukan hanya pengajar kognitif. Pandangan tokoh Al-Attas, ilmu harus dilandasi adab agar tidak menimbulkan kerusakan. Sedangkan pandangan tokoh Ibnu Miskawai, yang mana tujuan ilmu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bye-bye.